Terima kasih. Oke, teman-teman semua. Udah kelihatan wajah saya ya? Oke, siap. Seketok. Terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya sudah terpantau belum, teman-teman? Cek dulu ya, sebentar. Oh, belum. Sudah terpantau suara saya kah? Cek, sebentar. Oke, mana nih? Oh, sudah. Oke, terima kasih jempolnya. Siap, Kak Zulfi Hidayat. Siap. Siap, oke. Sudah, Kak. Oke, sudah. Enggak ada Kaknya. Sudah. Iya, siap, Kak Kinan. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini, sore ini, eh, kabarnya baik-baik semua ya. Iya, mudah-mudahan baik semua. Kalau nggak baik, ya dibaikkan. Mudah-mudahan akan jadi lebih baik. Dan hari ini kita akan share-share secara bersama-sama, kita mainkan bareng. Kita sudah siapkan beberapa soal untuk PK, PM, dan PU. Wah, mudah-mudahan iso kabeh wi. Itu terjamah semua dalam waktu 90 menit ke depan sampai pukul 17.30. Anggap aja ini jadi ajang untuk ngabuburit ya. Kalau yang menjalankan ibadah puasa, ini adalah ajang ngabuburit kita. Gitu ya. Langsung tak sharekan soalnya dulu. Sebelum kita mulai nanti Maret, tunggu. Nah, nanti kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi, prosesnya lancar, jadi referensi baik buat kita semua untuk belajar dan besok teman-teman eh, dilancarkan, dimampukan tes SNBT-nya. Tanggal berapa? Bulan depan. Pas dari 1 bulan lagi. Hitung hari ya. 1 bulan lagi kan? Ya kan? Ya, amin. Oke, siap. Mudah-mudahan dimampukan, dipantaskan. Oke, dipantaskan, dimampukan. Gitu kan? Yang penting. Oke, monggo kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Oke, selesai. Amin, siap. Langsung gas ya teman-teman ya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu ya biar nanti mudah-mudahan bisa kita jamah. Apa itu bahasanya? Bisa dimainkan semua ya, soal-soalnya gitu ya. Bisa kita mainkan semua. Enggak semua. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan silakan tanyakan aja. Sip. Layarnya ini enak ini. Cahayanya enak ini. Iya, oke. Ya, saya enak biar saya kelihatan glowing. Intinya hari ini kita share bareng dan alasannya bukan karena saya lebih pinter. Wah, bukan karena itu. Alasannya adalah karena saya lebih ganteng saja dari kawan-kawan semua. Gitu, oke? Ya, tapi gitu. Jadi kita sharing bareng. Nanti mau tanya-tanya silahkan. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu juga nggak apa-apa. Intinya seperti itu ya. Sekali lagi, sekali lagi, alasannya bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman, tapi alasannya karena saya lebih ganteng saja dari kawan-kawan. Oke, enak cari aja, gitu ya. Eh, apa? Zoom. Oke, siap. Gitu ya. Aku tuh. Oke, nomor satu kawan-kawan. Iya kan, dikawain toh. Siap. Nomor satu ya, ada yang sudah mengerjakan? Mungkin tadi sudah dapat soalnya atau mungkin sudah ketemu jawabannya apa? Atau langsung kita mainkan? Ada jawabannya? Sudah? Oke. Waduh tuh. 1, 2, 3. Pokoknya orang mesti jawab tak gas ini kok men. Ya, saya kira nggak pakai kopling loh ini. Matic soalnya. Nggak pakai kopling. Matic mana nggak ada yang jawab tak gas ya. Ya udah. Berarti anggap aja kita mainkan bersama ya. Aduh, bersama toh. Oke kawan-kawan, itu kan ini terkait ini soal apa ini? Soal SNBT tahun 2022-nya. Ada soal bentuk seperti ini. Masuknya di integral. Integral itu adalah anti turunan. Nah, sebenarnya kalau mau dikerjaan secara konsep dari sini, pertanyaan tentang luas daerah, artinya teman-teman ada tahap-tahap yang agak cenderung banyak panjang. Dari sini misalnya teman-teman harus tahu di mana titik puncaknya, di mana titik jadi langkah-langkahnya ya. Secara konsep itu nanti teman-teman mencari di mana sih titik puncaknya, terus di mana sih nanti titik potong pada sumbu X gitu kan. Tahap-tahapannya itu ada titik potong pada sumbu X, di mana titik puncaknya, terus nanti ada eh, titik perpotongan dengan garis, titik perpotongan dengan garis ini, titik potongnya di mana. Nanti kelihatan tuh, oh daerahnya di situ. Nah, tetapi secara cepatnya, yang pertama teman-teman perlu pahami adalah dari fungsi kuadrat itu. Fungsi kuadrat itu kan bentuknya x kuadrat plus x plus 2. Oke? Okay? Di mana x kuadratnya punya koefisien positif. Nah, so titik dia. Kalau dia so titik, otomatis grafiknya pasti membuka ke atas. Oh ini kalau dia so titik, ini A-nya lebih dari 0 positif ya.
berarti grafiknya membuka ke atas, mengolok ke atas. Membukanya ke atas, kayak gini. Entah dimanapun itu, anggap aja dia mau ke atas. Nanti kalau kapan-kapan suatu waktu boleh kita mainkan atau kita dolanan fungsi ini, di mana membuka ke atas, titik potong di sumbu X, sumbu Y seperti apa, ada di sebelah kiri sumbu X semua, terus sebelah kanan X semua, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini negatif, nah ini negatif, konstantanya si C-nya itu negatif, maka dia ada di dua ruas, sebelah kanan sama sebelah kirinya si X. Artinya gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, nanti kalau digambar di koordinat, sorry agak batuk saya. Nah, di koordinat kartesius nanti bentuknya gini, teman-teman. Nah, ini koordinatnya, ini seperti itu. Anggapannya gitulah. Pokoknya bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya kita menebak saja langsung dengan cara cepat, oh ya ini grafiknya membuka ke atas, tak bikin grafik kuadratnya agak, parabolanya agak apik lah ya, ini parabolanya elek tenan. Wih, elek. Ya, gambarannya seperti itulah. Oke, terus lalu berikutnya adalah di sini. Ini adalah garis dx sama dengan x plus 2 itu linier. Linier berarti kalau digambar di koordinat kartesius nanti bentuknya adalah garis lurus. Nah, garis lurus ini nanti akan berpotongan dia. Nah, mendapatkan apa namanya? Mengalami perpotongan di dua titik. Untuk soal ini di-share nggak Kak? Mau terdapat di-share? Sudah ada di-share ini. Soalnya di-share. Nanti kalau kecuali pembahasannya, kawan-kawan nggak dapat. Jadi nggak ada pembahasannya. Kalau butuh silakan di screenshot. Oke, di SS saja. Oke, siap. Nah, itu benar SS. Kalau soalnya ada. Nah, oke, balik ke soal lagi, teman-teman. Di sini senang, di sana senang, malah nyanyi. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah kita sudah punya dua titik potong. Nah, apa namanya? eh ini cara cepatnya ya, kita tahu grafiknya mau ke atas atau mau ke bawah, terus perpotongannya di mana gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari titik potongnya ini. Caranya gimana nyari titik potong? Nah, karena titik potong berarti bisa kita analogikan bahwa x kuadrat plus x min 2 si parabolanya itu sama dengan garis lurusnya, disamakan dia. Nah, nilainya sama. Nah, sekarang tinggal X kuadrat. Ini kalau tak mainkan ke sini berarti X-nya jadi habis ya. Aku tak tulis dulu aja. Min X-nya pindah, toh. X-nya pindah jadi min, toh. Min 2, ini 2-nya jadi min 2 lagi. Berpindah semua ke sebelah kiri. Oke. Nah, di sini ada yang habis nih. X-nya jadi 0. Maka kita punya nilainya adalah X kuadrat min 4 sama dengan 0. Terus, diapain? Kita lihat bahwa itu adalah bentuk persamaan kuadrat yang bentuknya adalah selisih selisih kuadrat. Artinya bisa kita faktorkan dia. Faktornya siapa? Berarti X plus 2 dengan X min 2. Ya nggak? Betul apa betul? Betul atau betul? Betul ya? Seperti itu. Artinya kita punya nilai X itu min 2 atau X sama dengan 2. Nah, inilah dia. Siapa dia? Adalah titik potongnya di sini. Oh, berarti ini jatuhnya nanti di min 2, ini jatuhnya di 2. Oh, titik potongnya di situ. Nah, sekarang sebenarnya tinggal kita nyari luas daerahnya. Berarti luas daerah ini yang kita arsir atau yang kita batasi oleh kurva dan garis itu bernilai atau batas nilainya adalah min 2 sampai 2. Nah, kita ngitungnya pakai integral. Itu tinggal kita integralkan aja. Integral dari luas ya, batasnya min 2 sampai 2. Yang atas siapa? Garis lurus. Atasnya garis lurus kan? Ini atas garis lurus nih. Nah, ada di atas tuh jadi tutupnya. Berarti dia yang kita kurangkan. X plus 2 ini dikurangi dengan X kuadrat plus X min 2 nanti karena ini integral berarti dx. Oke, kita lepaskan dia. Lepaskan integral berarti dari situ kita lepaskan min 2 sampai 2, kurungnya lepas berarti tak tulis di sini ya, tak tulis di sini aja. Ini kalau kurungnya kita lepaskan berarti jadi X plus 2 min X kuadrat min X plus 2 dx ya. Nah, dari sini kita sudah punya mainnya adalah min X kuadrat, oke, min X kuadrat, X-nya sama min X jadi habis 0, tinggal plus 4 dx, oke, sip, seperti itu. Sampai sini aman? Ada pertanyaan kah? Sampai sini aman? Mana kita tengok? Wih, mantap 122 teman-teman kita. Oke, aman. Siap, aman. Oke, siap kakak. Oke, aman ya. Sip, kita lanjutkan kalau aman. Sekarang tinggal kita mengintegralkan. Integral itu apa tuh sebenarnya? Naik kan? Kayaknya kemarin sempat kita main-main bahwa integral itu adalah dinaikkan. Berarti pangkatnya.
naik, bertambah. Sederhana konsepnya adalah tinggal gini aja. Oh, berarti yang ada pangkatnya. Ya, siap. Nanti di SS. Nanti tak kasih kesempatan untuk meng-SS-kan. Oke. Ini berarti pangkatnya jadi 3. Yang tadinya 2 jadi 3. Nambah 1. Tadinya 2 jadi 3. Nambah 1. Karena naik integral. Nah, negatif. Depannya jadi 1/3. Kok jadi sepertiga? Ya, karena ini ada 1. Sebenarnya kan ada 1 X tuh di situ. Nah, 1 itu nanti diperoleh pangkat yang akhir. Pangkatnya tadi sudah 3, jadi sepertiga. Terus ditambah dengan 4 yang tadinya nggak punya variabel, muncul punya variabel. Nah, karena naik integralnya. Nah, siap. Itu yang atas ada pertanyaan nih. Memang harus dikurangi apa? Ya, dikurangi. Karena yang ini rumusnya, udah patokan rumus untuk nyari luas. Nanti nyari volume, kalau misalnya lebih lanjut ada integral untuk nyari volume juga. Jadi entah itu garisnya, entah itu parabolanya yang ada di atas, kurangi yang bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kok ketemunya bentuknya kayak gini, nah kayak gitu. Berarti nanti grafik parabolanya yang dikurangi garis lurusnya, persamaannya. Gitu ya. Yang atas kurangi bawah, intinya gitu. Harus dikurangi. Nah, tapi hati-hati, kasih tanda kurung dulu. Kasih tanda kurung dulu biar nanti tandanya teman-teman nggak ketukar. Karena nanti ada proses ketika min ketemu min jadi plus kayak gitu. Oke ya, lanjut. Berarti dari sini sudah ketemu hasil integralnya. Nah, karena ini adalah integral tentu, ada batas, berarti kita cari nilainya negatif 2 sampai 2. Oke, tinggal kita masukkan dia nilainya berapa. Nah, masuklah dia ke sini, berarti tak garis di sini ya, teman-teman ya. Siap, dari situ ada negatif sepertiga, 2 dulu nih diganti, substitusikan. Duanya disusi-susikan. Oke, susi-susi. Oke, duanya susi-susikan ke sana berarti ada 2 dipangkatkan 3 ditambah 4 pangkat kalikan 2. X-nya diganti ya. Sip, nanti hasilnya berapa ini? Yuk, kita tunggu dulu aja sekalian ya. Berarti negatif 8/3 ditambah 8. Oke, itu yang duanya. Sekarang yang negatif duanya. Negatif duanya sama nih. Berarti negatif sepertiga, terus negatif 2 pangkat 3 ditambah 4 negatif 2. Ketemunya berapa ini? Jadinya 8/3 ya, teman-teman ya. Positif ya. Positif itu. Ya kan? Ini min toh. Ini min. Min 8. Min 8 ketemu min. Berarti jadi plus. Oke. Jadi plus 8/3. Ini min 8. Oke, siap. Jadi seperti itu. Aman, teman-teman? Seperti itu ya. Oke. Tinggal apa tadi operasinya? Dikurangkan. Kalau sudah dapat, berarti yang 2 sama min 2 dikurangkan. Ini dikurangkan. Kalau kita kurangkan berarti ada ini ketemu itu. Oke, 8/3 negatif ditambah, sorry, dikurangi 8/3. Bentar, ini dikurangkan. Berarti jadinya berapa? Negatif 16/3. Ya toh? Terus 8 positif di situ. Ini 8 positif dikurangi min 8. Min ketemu min. Berarti jadi plus. Harusnya ketemunya plus 16. Nah, dapatnya itu. Loh, ada nggak? Belum. Nah, ini dirubah dulu teman-teman. Yang 16 ini dirubah pertigaan. Oke, ada pertigaan, ada lampu merahnya. Oh, bukan itu maksudnya. Pertigaan. Jadi pertigaan ya. Berarti artinya di situ tak naikkan terus ke bawah. Oke, wah ini lompat-lompat. Sip. Oke, tak naikin ke atas ya teman-teman ya. Nggak cukup layarnya. Nah, biar tak ke atas berarti ada negatif 16/3 ditambah dibikin per 3 berarti jadinya 48/3. Nah, nilainya berarti sama dengan berapa itu? 32 ya. Oke, 32/3. 48 kurangi 16. Ini jawabannya. 32/3. Ada di jawaban C. Gitu teman-teman. Oke, siap. Itu ketemu sudah. Sorry, garisnya hilang. Nah, ini red. Nah, ini jawabannya adalah C. Gitu. Siap, seperti itu teman-teman. Oke, aman? Bisa diterima? Coba cek, ini soal asli kayaknya malahan. Soal asli SNBT tahun 2022 atau 2023 gitu ya. Siap, seperti itu. Ada yang pertanyaan nggak? Oh, ada nih. Kak, izin SS nanti ya. Monggo silakan kalau yang mau SS, ini kesempatannya untuk SS. Sekrek-sekrek, monggo ya. Siap, yuk. Lanjut, ada pertanyaan nggak? X kuadrat, eksperimen X kuadrat plus 4 dari mana, Pak? Oke, dari sini. Nah, dari sini. Dari mata turun ke hati, nggak gitu. Maksudnya gini. Ini, dari sini dijabarin. Nah, ini teman-teman. Oke, tak hilangin dulu ya. Nah, ini. Nah, lihat tanda warna kuningnya. Dari sini, teman-teman, lepasin kurungnya. Maka ketemunya ini. X plus 2 min X kuadrat min X plus 2. Itu kan kuning kedua. Terus lihat nih,
ada X dengan min X. Habis toh 0. Nah, hilang dia. Jadi hilang tuh 0. Oke? Nggak ada, hilang. Terus 2 dengan positif 2. Ketemunya 4. Berarti ini plus 4 diperolehnya dari situ. Terus tinggal siapa? Min X kuadrat. Min X kuadrat. Taruh depan. Itu hanya penulisan aja. Gitu. Asalnya dari situ. Kak Fahrozi. Aman ya, Kak Rozi? Oke? Kak Azhar aman? Kak Azhar? Kak Azhar aman ya? Min 3 dari mana, Pak? Oke, dari integral. Oke, siap. Ya, min 3 dari integral. Oh iya, lalu tadi berarti yang dikurang. Oke, Pak, siap. Tadi yang berarti benar, dikurang yang garis lurus. Betul, garis lurusnya dikurang. Misal pun gini, teman-teman. Misal pun ya, teman-teman itu ketuker. Ketuker dalam artian kok grafik parabolanya yang dikurangi garis lurusnya. Tidak apa-apa. Nanti hasilnya cuma negatif gitu aja. Hasilnya cuma negatif. Tapi ingat, bahwa luas itu tidak mungkin negatif. Berarti misal pun ketukar, itu benar sebenarnya, tinggal dinegatifkan lagi aja gitu. Pasti hasilnya, oh dijadiin positif. Nanti kalau misalnya teman-teman ketukar, nanti ini ketemunya negatif 32/3. Gitu. Oh, berarti positifnya. Oh, berarti ini ketukar nih. Nah, gitu. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Aman? Ya. Kalau ini ada pertanyaan nih, ketukar gimana Kak Lenovo, ya kan? Kak Lenovo bertanya kebetulan ini langsung pas ada jawaban bahwa kalau ketukar itu nggak masalah. Ketukar yang penting kita mengintegralkannya itu benar, mencari batasnya benar, masuk udah. Nanti kalau misalkan ketukar tadi yang grafik kok dikurangi itu ketukar, berarti nanti hasilnya minus. Kalau minus tinggal dibandingkan aja, oh berarti yang positifnya hasilnya. Gitu. Karena luas daerah itu tidak negatif, pasti positif. Oke, 48/3 ada teman-teman Pak. Jawab aja bro, benar. 48/3 itu dari merubah nilai 16-nya. Jadi 16 ini, kalau itu kan bilangan bulat ya. 16 itu kan bilangan bulat. Kalau 16 pengen dibuat pertigaan, itu 48 nantinya. Jadinya kenapa? Kalau 48 bagi 3 kan ketemunya 16. Sederhananya 16 kaliin 3 gitu aja. Oh, ketemunya 48/3. Jadi merubah nilai 16-nya itu menjadi pecahan. Supaya apa? Supaya biar ketemu dengan pecahan depannya bisa dioperasikan, gampang operasinya. Kan operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan penyebutnya harus sama. Gitu ya, seperti itu. Integral banyak keluar Pak kalau di tahun nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Nggak bisa diprediksi. Cuman di tahun 2022 atau 2023 itu ada 4 nomor kayaknya. Saya ingat saya ada 4 atau 5 nomor malahan. Jadi integral gini mencari integral hasil integralnya, terus mencari batasnya, terus mencari luasnya. Ini semuanya total. Gitu ya. Ya, siap. Ini termasuk mungkin tipe hot bisa sih. Bisa dibilang gitu ya. Heeh. Ya, bisa tipe hot. Intinya jaga-jaga karena kan kita nggak bisa memprediksi kira-kira eh, apa namanya di SNBT itu nggak ada kisi-kisinya. Cuman kita bisa melihat dari patokan 3 atau 4 tahun belakang. Oh, gini. Terus teman-teman lihat, oh iya ini kayak gini caranya seperti ini. Terus ada satu hal lagi, perbandingan dengan tahun kemarin itu adalah yang perlu teman-teman jaga nih, adalah tingkat kesukarannya. Ada kemungkinan sukarnya itu bertambah karena ini nanti kaitannya sama penyaringan dari universitas ya. Kemarin soalnya gampang-gampang, wah banyak banget nilai yang tinggi-tinggi tuh. Ayo masuk. Nah, ibaratnya itu kalau kita ngayai pasir gitu ya, kayaannya tuh gede-gede bolongannya. Jadi apa wae mlebu gitu ya, gitu. Kalau sekarang mungkin agak rapat nih kayaannya. Jadi nanti yang akan keluar pun akan lebih kecil-kecil gitu. Jadi yang lembut-lembut tuh gitu. Analoginya gitulah. Nah, nggak usah takut intinya, tapi teman-teman untuk eh, jaga-jaga aja. Artinya, oh ya saya harus apa persiapannya lebih kuat, lebih matang. Artinya yang yang jadi apa namanya, jadi eh, persaingan itu kan artinya nanti bermula dari diri sendiri jelas itu. Nanti wah keluas itu nanti oh ya saingannya lebih banyak dan ini pasti eh, lebih ke soalnya gitu, lebih ke persiapan kita untuk menghadapi soal itu seperti apa gitu. Selain itu juga mental. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, siap. Sudah ada yang request untuk kita lanjutkan. Lanjut, gas. Gas ya. Yuk, nomor berikutnya. Yes, atau kayak kemarin. Ya. Oke, gas. Siap. Ya, emang gitu. Lanjut soal berikutnya ya, Kak. Siap, oke.
Berikutnya, ini terkait dengan inverse. Fungsi komposisi dan inverse pun juga lumayan. Juga lumayan ini. Iya, lumayan. Jadi ada fungsi komposisi inverse itu agak cenderung cenderung jadi proporsi yang banyak juga. Jadi teman-teman perlu dimatangkan juga. Oke, dari soal nomor 2, ada misalkan A dan B merupakan dua bilangan real, di mana A tidak sama dengan nol. Dan fungsi F dirumuskan sebagai Fx sama dengan Ax plus B. Kemudian F inverse adalah F itu adalah inverse dari F tadi. Lalu diketahui bahwa F inverse dari 2A plus 2B itu punya nilai 1. Nah, ini bentuk tipe soal membandingkan antara nilai P atau kuantitas P dan Q. Ada yang sudah dapat? Mungkin dari bentuk soal ini, teman-teman. Jangan lupa, sebelum kita mainkan, follow juga TikTok dari Forum Edukasi. Oke? Okay? Mungkin banyak apa namanya informasi-informasi, entah itu latihan soal atau informasi apapun itu ya dari sana. Jangan lupa itu, guys kan gitu. TikToknya Forum Edukasi. Oke okay, ya? Oke, siap. Nanti kita mainkan. Yuk, ada yang sudah dapat nomor 2, teman-teman? Ada yang sudah dapat? C, Kak. Oke, siap. C, kuantitas sama kita kita apa namanya? Tandai dulu. Ya, oke. Ada 3, Kak Indar, Kak Friska, Kak Alis. Mungkin di sini ada yang sudah jawab. Betul? No? TikTok ada, Kak? Oh, saya harus mantau ini aja dari sini ya. Enak. Mantau TikTok itu aja kan enak. Oh ya, wes siap. Oke. Heeh. Oke, siap. Ada? Oh, apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Oke. C. Stop share dulu. Ih, kan hilang toh. Iya, hilang. Muncul lagi, guys. Yuk. Ada yang lain jawabannya? P sama dengan Q. Oke, siap. Siap. Oke, 3 jawaban memunculkan P sama dengan Q. Betul. Jawabannya itu. Loh, padahal betul. Betul, yuk. Oke, gas. Nomor 3. Betul. Jawabannya adalah P sama dengan Q. Nomor 3. Kita besarkan lagi ukurannya. Wih, mantap ini. Yuk. Nomor 3. Ini tentang bilangan. Oke, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Ada 2 pangkat 14 dikurangi 2 pangkat 12 sama dengan dibagi 2 pangkat 11 14 2 pangkat 10. Oke ya. Siap. Ada yang sudah ketemu? Hmm. Oke, Kak Friska, D. Kita simpan lagi. Jawabannya D nomor 3. Yuk. D, Kak. Oke, siap Kak Alis. Oke. D juga ya, semua ya. Oke, ternyata D semua nih. Baik, jawabannya adalah D. Siap. Yuk, kita ke soal nomor 4, teman-teman. Yuk, soal nomor 4 apa jawabannya? Mungkin ada yang sudah ini. Oke, Kak Hanun. D lagi. Siap, tak save dulu. D lagi. Lanjut, yang lain. A, oh beda ini. A, beda, beda. Tuh, yang lain B. Oke, beda ini. Berarti kalau beda kita bahas nih. Kalau beda nih. D. Oke, berarti ada D. Ya, oke, siap. Wah, geger nanti. Ya, ya. Oh, sorry, sorry. Ngeprank, ngeprank. Oke, kita ke soal nomor 2 tadi. Ya, pembahasannya. Ya, siap. Nomor 2, teman-teman. Yuk, kita bahasin. Ye, enggak, akhirnya pura-pura gitu. Pura-pura, yuk gas, 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 tenang aja, berarti kan dibahas kok. Bahasanya Pak, siap, ya, kasih ya, nomor 2 ya. Ini gini teman-teman, kalau kawan-kawan itu ketemu suatu fungsi inverse, ini senjatanya sederhana aja. Kalau ketemu inverse ya, ini akan lebih enak kalau nanti akan dimainkan. Jadi, kuncinya, ini bahkan sering banget kasih tahu bahwa ketika kita punya fx sama dengan y, maka ini f inverse-nya itu tinggal dibalik saja. Oh, berarti kalau gitu if f inverse-nya y masuk nih. Oke, sama dengan x. Nah, dibalik aja. Gitu, dibalik aja. Asik, nah prank katanya gitu. Ya, padahal pranknya udah kelihatan sih sebenarnya. Soalnya pranknya cuma itu aja dari dulu tuh ngepranknya kayak gitu terus. Ngepranknya cuma dulu gitu ya, gitu terus. Wah, ya, ternyata tetap aja dibahas. Nah, artinya gini, kalau teman-teman punya bentuk seperti ini, ada bentuk seperti ini, dikembalikan lagi, maka yuk inverse-nya hilang. Itu aja sama halnya seperti ini. Nah, sama halnya dengan ini. Kalau dari F inverse 2A plus 2B sama dengan 1, maka kalau kita mencari F-nya saja, berarti F1, ya toh, satunya masuk, berarti inverse-nya udah hilang. Nah, nilainya sama dengan 2A plus
2B. Sampai sini bisa dipahami? Aman? Aman? Aman. Siap. Bisa ya? Cuma dibalik aja. Oh, berarti kalau yang tadinya nggak ada inverse, dibalik jadi ada inverse. Kalau tadinya ada inverse, berarti yang ketukar tempatnya, maka inverse-nya. Siap. Oke. Simpen. Itu pernyataan satu. Lalu, dari sini, nah sama juga dari sini. Artinya gini, teman-teman. Dari sini, dari fx sama, artinya kalau ini kita inverskan lagi, maka f inverse dari ax plus b itu sama dengan x, betul? Betul? Atau gini, atau gini, gampangannya gini teman-teman. Atau biarkan aja, misalkan kok nggak nyambung ya ini ya dengan atasnya, misalkan gitu teman-teman ketemu itu, betul, tapi kok nggak nyambung, nah kok nggak nyambung ya dengan atasnya. Nah, coba gini teman-teman, biarin aja. Oh, ketutupan ini kolom set sebentar. Nah, CPT kolom setnya nggak mau mikir. Nah, dari ini aja nggak usah diinverskan, tapi teman-teman cukup gini. Ada pengetahuan, ada informasi yang kita peroleh bahwa F1 itu nilainya 2A plus 2B. Nah, terus ini ada sedikit kreativitas kita atau mungkin penalaran kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Ini ada satu. Nah, padahal kalau kita bermain fungsi, misal fx sama dengan ax plus b itu, x-nya tak ganti satu, berarti ada x-nya ganti satu tuh, artinya ada a kali satu plus b. Ya enggak? Oh, berarti f1 itu nilainya adalah a plus b. Betul? Dari situ? Aman? Sampai situ teman-teman? Aman ya? Betul, aman. Right. Oke, siap, aman. Nah, sekarang artinya teman-teman bisa melihat bahwa nilai dari ini, nah, F1 sama dengan A plus B dan F1 sama dengan 2A plus B berarti sama. Sama kan? Sama-sama F1, ya nggak? Kode-kode F1. Ini F1, ini F1. Oh, artinya 2A plus 2B itu nilainya sama dengan A plus B. Iya nggak? Kan sama, kembar toh. F1 sama dengan F1. Berarti 2A plus 2B sama dengan A plus B. Ya, gitu. Oke, sekarang kita pindahkan ke kiri semua. Berarti ada 2A min A plus 2B min B sama dengan 0. Gitu kan? Plusnya jadi min. 2A min A jadi A. Plus 2B min B jadi B. Ketemunya 0. Inilah nilai dari A plus B. A plus B berapa? Ada di pertanyaan P atau di pernyataan P. Nilainya 0. Artinya 0 sama dengan 0. Oke, pernyataan sama. Berarti P sama dengan Q. Begitu teman-teman. Bisa diterima? Aman? Iya. Aman ya? Mau screenshot? Mau SS? Monggo silakan SS. Ya, kalau mau di SS. Ini loncat-loncat loh ini ya, kawan-kawan ya. Huri-huriannya ya. Huri-huriannya loncat-loncat ini. Tapi enggak apa-apa lah. Ya, monggo silakan di SS. Ye. Alhamdulillah aman. Bisa dipahami ya? Bisa terima ya? Dua soal ini ya. Kak, tolong ulangi sekali lagi. Oke, Kak Islam, ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Boleh, boleh. Ulangi sekali lagi. Pahami gini, pahami. Pahami. Patokannya adalah ini. Patokannya adalah ini. Nah, F. Kalau kita punya Fx sama dengan Y. Nah, ini kalau kita punya Fx sama dengan Y, maka bisa kita tuker jadi inverse. Berarti F inverse Y-nya masuk, X-nya keluar. Oke. Nah, terapkan ke sana. Di mana? Di sini. Yang ini. Nah, artinya dari situ F1. Nah, kenapa itu jadi F1? Ya, inverse-nya hilang. Satunya masuk, 2A plus 2B-nya keluar. Oh, dapat ini. Nah, terus yang dari satunya ini, dari Fx sama dengan Ax plus B, tadi ketika kita inverskan, ternyata nggak nyambung. Wah, nyambung ini angel nih. Susah. Nah, kita punya kreativitas sendiri. Oh, kalau gitu, ini tak buat yang dari sini, kita ambil F1 aja. Berarti X-nya diganti 1. Ketemulah F1 sama dengan A plus B. Kita punya dua F1, yang satunya 2A plus 2B, yang satunya A plus 2B. Yang ini sama yang bawah tuh kanan. Nah, artinya apa? Ini sama. 2A plus 2B sama dengan A plus B. Nah, tinggal dimainkan itu nanti ketemu A plus B sama dengan 0. Oke, gitu Kak Islam. Aman ya? Namanya Kak Islam ini. Oke.
Iya, siap. Ini ada di tahun 2009 apa sebelum 2009, 2019 apa 2000 berapa ya? Lupa loh. Ada tapi. Apa malah 2023 gitu. Coba cek agak lupa. Oke, tapi ini ada pernah keluar seperti ini bentuknya ya, bentuknya seperti ini. Jangan hafalkan soalnya tapi hafalkan bentuknya. Oh, konsepnya yang untuk teman-teman pahami, gitu ya. Siap. Nambah harap, Bro? Enggak. Oke, lanjut. Siap. Oke, sekarang kita ke eksponensial, perpangkatan. Tadi jawabannya teman-teman kita ada beberapa yang memilih jawaban D4. Kita lihat ya, sederhana bermain eksponensial itu adalah ya perpangkatan, menyederhanakan. Ini kita lihat ada dua pangkat 14 sama dua pangkat 12. Artinya kita bisa sederhanakan dia. Kita sederhanakan aja, berarti ada yang paling paling simple, paling sederhana adalah dua pangkat berapa itu. Atau mungkin kita lihat yang paling kecil aja lah dari semuanya. Jadi ada 211, ini 210 gitu ya. Oh, ini tak bikin 2 pangkat 10. Artinya kan ini ada suatu perkalian dengan 2, ini perkalian dengan 1. Nanti kalau bingung, tanyakan ya, kurangi 1. Yang atas berarti ini ada, kalau tak bikin 2 pangkat 10 juga boleh. Artinya ada 2 pangkat 4 min 2 pangkat 2. Itu juga bisa. Seperti ini boleh. Atau teman-teman nanti bikin 2 pangkat, apa namanya, 12-nya kurang juga nggak apa-apa. Ada mungkin yang bikin ini, atau gini, yang ada yang bikin 2 pangkat 12, nanti ada 2 pangkat 2 dikurangi 1, itu juga bisa. Ini 2 pangkat 10, 2 plus 1, itu juga nggak apa-apa. Boleh, kanan kiri aman, sama saja. Ya, dipecah, difaktorkan namanya. Loh, kok bisa difaktorkan seperti itu? Ya, kalau kita kembalikan, intinya kalau kita kembalikan ya, itu 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 4, kan jadinya 2 pangkat 14. 2 pangkat 10 dikurangi 2 pangkat 2, dikalikan dengan 2 pangkat 2, maka ketemunya 2 pangkat 12, gitu. Seperti itu ya, ini artinya memfaktorkan. Ya, atau mungkin gini, kalau misalnya teman-teman masih bingung kok mecahnya langsung kayak gitu ya. Nah, mecahnya kayak gitu, kenapa kok bisa misalkan gitu? Teman-teman langkahnya ada tahapan gini juga boleh nih. 2 pangkat 10 tambah 4. Itu juga nggak apa-apa. 14 kan dari 10 tambah 4 toh. Nah, dikurangi 2 pangkat 10 plus 2. Yang bawah 2 pangkat 10 plus 1 dikurangi 2 pangkat 10 aja. Ya toh? Nah, gitu juga boleh dibikin gitu. Atau mungkin yang seperti ini, yang teman-teman mainkan yang di sebelah kanan ini, itu juga bisa bermula dari 2 pangkat 12 ditambah 2 dikurangi 2 pangkat 12 kali 1 tambah 1, biarin aja udah. Nah, ini yang bawah 2 pangkat 10 plus 1 ditambah dengan 2 pangkat 10, gitu juga bisa. Ya, samanya diambil pangkat terkecilnya. Betul, permainan pangkat gitu. Nah, ini dari sini, nah langkah berikutnya adalah ini yang anu ya, kita jabarkan benar-benar. Eksponensial, ingat teman-teman, kalau kita punya A pangkat N dikalikan A pangkat M, maka pangkatnya bertambah, ya toh? A, N plus M, pangkatnya bertambah nih. Tambah, oh berarti penjabarannya adalah hasil perkalian. Maka yang di situ, ini bisa kita pakai pecah. Berarti menjadi 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 2. Dibagi yang bawah itu 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 10 kali berapa? 1. Nggak ada bilangan lain, itu 1. Nah, ini ada yang sama nih. 2 pangkat 10-nya sama, ini sama bawahnya. Lepaskan dia. Hasilnya ini. Seret. Nah, langkahnya ke situ. Lepaskan dia. 2 pangkat 10-nya diuculkan, dilemparkan keluar. Gitu ya. Oke, itu kalau kita mau ngambil 2 pangkat 10. Tadi ada teman-teman ngambil 2 pangkat, apa namanya, ngambil yang tertinggi gini, boleh nggak? Boleh saja, nggak apa-apa. Sama saja nilainya. Jadi bisa saja ngambil pangkat yang tertinggi gini bisa. Gitu. Nilainya akan sama nanti. Jadi tidak harus satu. Oh ini aja patok bangkrong gitu enggak. Patok bangkrong namanya. Oh, oke. Nah, jadi yang penting kita ngerjainnya tetap pada rel konsepnya. Lanjut ya. Sekarang 2 pangkat 10 sama. Hure hure berarti halal nih hukumnya. Kita sederhanakan aja. Sama halal hukumnya kan. Kita sederhanakan aja. Oke. Dari sini kita bisa mainkan bahwa 2 pangkat 4 itu nilainya berapa?
Ya, betul. Oh, belum. 2 pangkat 4 berapa kamu? 2 pangkat 4 ya, 16. Ini 16 kurangi 4. Berarti ketemunya adalah 12. Yang bawah 2 tambah 1, 3. Ketemunya 4. Jawabannya ada di pilihan jawaban D. Gitu, teman-teman. Aman? Bisa diterima? Aman? Atau mungkin gini, misalnya tadi pakai yang ini, boleh nggak? Boleh aja. Nah, kalau yang ini kan nanti teman-teman langsung dari sini aja. Nah, ke sini toh. Ini langsung diorek-orek. Ini sama ini kita sederhanakan. Berarti ini digoreng, ini diorek. Berarti masih tersisa 2 pangkat 2 yang atas, yang bawah sudah habis. Lalu dikalikan dengan ini 4 kurangi 1 tinggal 3 ya toh. Yang bawah ini sorry 4 kurangi 1 3 benar. Ini 2 kurangi 1 adalah 3. Nah, ketemu tuh 2 pangkat 2 kali 3 per 3 ini dihorek-horek. Ketemunya sama 2 pangkat 2. Jawabannya adalah 4. Aman aja. Oke, seperti itu ya. Sama aja itu. Jadi bisa pakai kanan pakai kiri gitu. Aman Om, siap. Oke. Monggo kalau mau butuh di SS silahkan di SS. Oke. Aman aja Om. Ya. Siap. Siap. Lanjut next Pak. Ya, siap. Yuk, kasih ya. Lanjut lanjut. Apa tadi nomor 4 ya? Oke, ini perpangkatan juga. Ini sederhana sih teman-teman ya. Ini boleh dari manapun. Yang penting teman-teman masih pada standar standar realnya. Misal 16-nya mau tak akar pangkat 4 dulu, boleh. Ya, atau mau dijabarkan dulu, boleh. Terserah, sama saja. Nanti bisa mana-mana yang kira-kira teman-teman enak. Misal, ya, misalnya ini kita punya A pangkat N dipangkatkan M, maka ini pangkatnya dikalikan. Gitu ya. Berarti dari situ kita bisa melihat bahwa 16 itu pangkatnya adalah seperempat tak kalikan 2. Gitu. Terus yang bawah itu 4 pangkat 3 per 4 ini juga kita kalikan 2 juga. Gitu. Sorry agak ngelek ini. Ya, tak habis dulu. Ini ada seperti itu. Nah, kita mainkan berarti dari sini dihurek-hurek ketemunya 2 ya. Berarti dari adalah 16 pangkat setengah dibagi 4 pangkat ini hurek-hurek berarti ketemunya 3/2. Gitu. Kita mainkan lagi. Ingat teman-teman, ini sifat pertama, eksponen. Lalu ada perpangkatan lagi, pecahan. Artinya kita bisa rubah menjadi perakaran. Ya, perakaran. Perakaran. Jadi akar M, pangkatnya M. Gitu teman-teman. Gitu ya. Berarti dari sini kita bisa mainkan bahwa 16 itu adalah akar 16. Oke, 4 pangkat 3 per 2 itu artinya adalah 4 pangkat 3 di akar pangkat 2. Ini kan pangkat 2, nggak usah ditulis kalau pangkat 2. Kan gitu ya. Nah, udah ketemu mulai ini. Lanjut, berarti dari sini akar 16 berapa teman-teman? 4. Yang bawah 4 pangkat 3 berapa? 16 kali 4. 64. Ya toh? 64 berarti di akar ketemunya 8. Hasilnya adalah setengah. Jawabannya dari pilihan B. Gitu, betul? Sip, jawabannya setengah. Siap, oke. Aman ya? Nggak ada persoalan ya teman-teman ya? Saya kira ini soal tidak bermasalah. Tidak ada masalah khusus. Masalah khusus. Aman, mudah. Wis, mantap bintang. Ya, siap. Bintang siap, mantap, mantap, mantap. Ya, amin. Sip. Sudah aman ya? Sip, aman. Jadi nggak ada soal. Kita next ke soal berikutnya. Gampang, Rek. Iya, seneng. Wah, gampang, Rek. Nah, ini gampang juga nih. Juga Kak Konsu. Kak mau SS nomor 3? Oh, ya, silakan nomor 3. Ya, nomor 3 di SS dulu. Pembahasannya di share my YouTube nggak? Nggak. Oh, ya. Boleh maju tuh. Ya, nanti ada recordnya. Nanti ada recordnya. Oke, nomor 3 mau di SS kan. Silahkan. Nomor 4 aman. Nggak usah di SS ya. Wes. Kajian sudah? Kajian sudah? SS-nya? Sudah ya? S-nya double. Iya, siap sama-sama. Pak Lang sampai pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman ada yang dari luar Jawa, waktu Indonesia Timur? Ada di sini yang gabung hari ini? Hari ini ada? Ada? Wih, oh ya, Sumatera Utara berarti nanti malah lebih lama ya. Bukannya malah lebih sekitar
dari waktu siapa dia sekitar setengah jam nanti. Riau Pak, oh iya Sulawesi ada NTB, berarti nanti kalau sudah waktu apa namanya, waktu maghrib tiba misalkan menjalankan ibadah puasa berarti nggak apa-apa. Gitu. Oke, Bali siap, Kalimantan Selatan, wah ini ngumpul nih dari satu ya, mudah-mudahan jadi ajang untuk apa namanya tempat berkumpul dan berbagi, ya berbagi bersama, sharing bersama. Oke, Tasikmalaya siap dari mana-mana ya ada ya, ya siap Batam juga, oke mantap ini. Iya, Padang Indonesia Raya. Artinya teman-teman sudah gambaran, oh iya ini besok persaingan kalian akan semakin menarik kan gitu. Oh iya ternyata dari mana-mana ya, wah, gitu. Di Batam Padang ya, Padang terang, wah nasi Padang enak ini. Tiga. Yuk teman-teman, Ciamis lah, oke dari Ciamis. Sisi semua ya, sisi. Ya, Papua New Zealand, siap. Nomor jawab masuknya? Oke, nomor 4 tadi jawabannya adalah B. Nih, nomor 4 B. Semoga kalau mau di-askan. Askan. Bangka Belitung, wih mantap. Siap. Ya, sehat-sehat semua ya, mudah-mudahan di seluruh Indonesia. Yuk, nomor 5 sekarang teman-teman. Kita lihat. Wah, ini gampang rek, katanya gitu Kak Kois tadi. Gampang rek. Nah, ini gampang rek ini. Gampang rek. Gampang lagi rek. Yuk, apa itu? 8, siap. Kak Friska, mantap. Yang lain ada? Tak tandai dulu jawaban 8. Kita tandai dulu. Oke. Itu soal-soal itu juga ada di sini loh teman-teman. Di buku-buku TPS, SNBT, TPS Scholastic 2026. Ya, ini juga nih. Ini wah tebel banget nih. Katanya semuanya malah 7 subtes untuk semua. Mantap kan ini? Wah, ini jos nih untuk modal kita teman-teman untuk tes besok nih. Jangan lupa follow TikToknya Forum Edukasi. Teman-teman yang di sini juga ya. Ya, nanti ada banyak informasi di sana atau mungkin bahas-bahas soal juga di TikToknya Forum Edukasi. Yuk, nomor 5 jawabannya 8. 8. Oke, ada 2 jawaban, 3 jawaban. Oke, siap. Jawabannya 8. Siap. Oke, jawabannya 8. Lanjut soal nomor 6 tentang peluang kawan-kawan. Ini asik nih tentang peluang nih. Wih, menarik kalau peluang berarti nanti mainnya seperti apa kita mainkan. Oke, siap. Gimana nomor 6? Ada 6 bola merah dan 5 bola putih. Salahnya. Oke, siap balik. Ya enggak ngepranknya enggak usah kejauhan nanti habis waktunya yang ngeprank sengaja. Kita mainkan caranya. Malah prank lagi. Ya, enggak ngeprank. Enggak, aslinya prank ngeprank. Yuk, kita mainkan. Aslinya gini teman-teman. Sederhana, konsepnya adalah karena dibagi 10 terus yang ditanyakan sisa. Logikanya ini kan tentang teori bilangan ya. Tentang pemahaman kita tentang teori bilangan. Misalnya nih ada 23, kalau dibagi 10, maka kita nggak usah mikir hasilnya berapa, cuman oh berarti sisanya adalah 3, ya enggak? Dapatnya 2, sisa 3, karena 23 gitu kan. Misalnya ada 37, dibagi 10, dapatnya berapa? 3, sisanya berapa? 7, kan gitu ya. Sisanya 7, ya enggak? Oke, bisa diterima ya. Oh, berarti ini sisanya nih. Jadi ada di digit satuannya. Ada di digit satuannya. Oh, berarti nanti kalau kita bagi 10, sisanya itu adalah ada di digit satuannya. Gitu kan? Aman ya, bisa diterima ya penawaran ini ya. Nah, sekarang nggak mungkin kita ngitung 3 pangkat 2026. Berapa itu nilainya? Nggak mungkin ngitung ngitung manual itu nggak mungkin. Nah, terus begitu pula dengan 9 pangkat 2025. Ngitung 9 kali 9 kali 9 sampai 2025 kali nggak mungkin. Ingat, yang kita butuhkan adalah satuannya saja agar ketemu nanti sisanya berapa sih ketika dibagi 10 gitu. Nah, kita balik ke sini. Yang 3 pangkat itu punya pola. Jadi kita nyari pola ternyata. Kalau 3 pangkat 1 ya dapatnya 3. 3 pangkat 2 dapatnya 9. 3 pangkat 3 dapatnya 27. 3 pangkat 4 dapatnya 81. Ini masih aman untuk kita. Berikutnya lagi nanti teman-teman cukup hitung ujungnya aja. Oh, berarti kalau gitu 81 kali 3. Berarti ini oh ini bla 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 3. 3 pangkat 6 berarti bla 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 9. Betul enggak? Pokoknya kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kan gitu ya. 3 pangkat 7 berarti nanti bla 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 bla. Ini kali 3 lagi berarti dapatnya 7. Satuannya 7 kan gitu. Terus seperti itu. Nah, kita lihat berulang kawan-kawan. Polanya berulang, iya enggak? Ya, betul sekali. Berulang dia. Tak kecilin dulu. Ya, satu bukunya. Nah, ini pasti berulang. Sebentar, ini nggak bisa dikecilin. Nah, tak kecilin. Berulang dia sebanyak 4 kali. Berarti dari sini nih, oh berhenti. Jadi polanya adalah 3971. Nanti
3971 dan seterusnya. Setiap 4 urutan itu berulang. Artinya apa? Tinggal kita melihat pangkatnya saja. 2026 ini pangkatnya itu kalau kita bagi 4, loh kok dibagi 4? Ya no. Karena itu akan ngulang berapa kali sih empatnya, gitu kan? Setiap 4 kali, gitu kan? 4 kali nanti balik ke awal, 4 kali balik ke awal, gitu kan? Kita coba bagi ini ketemunya berapa? Dapatnya 5, ya toh? Dapat 5. Oke, sebentar. Ini dapat 5, sisanya 0. 2 nggak bisa 0. Berarti 26 nanti bagi 4 dapatnya adalah 6. Dapat 24, berarti sisanya 2. Sisanya 2. Betul? Sambil ngeset. Betul enggak? Dapatnya 506, sisanya 2. Betul? Sisanya 2. Artinya apa? 3 pangkat 2026 itu nanti hasilnya adalah bla 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 bla. Banyak banget tuh bilangan bla bla bla. Ujungnya paling terakhir sendiri itu adalah angka 9. Loh kok 9? Ya, ngikutin pola yang pangkatnya 2. Oke, aman ya? Aman seperti itu. Baginya diulang lagi, oke. Bagi poro kapet ya apa, Po? 2026 dibagi 2026 dibagi bentar, habis. Oke. Dibagi amit dibagi 4. Nah, ini bagi biasa aja. 20 bagi 4 dapat 5. Kembalikan 20 loh. 0. Oh, nggak bisa. Turun 2. 2 bagi 4 nggak bisa. 0. Turunkan 0. 2 turunkan 6. 24 bagi 6 ketemunya 6. Turunkan 24. Sisa 2. Oh, 2 nggak bisa. Nah, ini sisanya. Itu adalah sisa. Gitu. Oke ya. Nah, membaginya gitu aja. Pembagian cara tadi aja. Nah, pembagian cara tadi ambil gini, ya, sederhana. Oke, ambil 20-nya dulu kan gitu ya. Nah, kalau pembagiannya tadi kan aja 20C bagi 4 ketemu 5. Berarti coret, nggak ada sisa, kosong. Terus 2 bagi 4 nggak bisa, berarti tulis 0. Ambil 26. Dapatnya berapa bagi 4? Ketemu 6. 24 berarti coret, 24 sisanya 2. Oke, dapatnya 2 gitu. Modelnya gitu. Empatnya dari mana? Empatnya dari sini. Nah, ini setiap 4 kali. Polanya dari pola. Empatnya itu dari pola pangkat 3. Oke, polanya itu berulang setiap urutan 4 kali. Jadi 3971. 3971. 4 toh? 3971. 3971. Setiap 4 urutan 4 nah, balik. Berarti oh tak bagi 4. Gitu. Oke ya, siap. Itu untuk yang bilangan 3. Simpan dulu. Sekarang yang 9. 9 sekarang. Perpangkatan 9. 9 pangkat 1 nilainya 9. 9 pangkat 2, 81. 9 pangkat 3, gampangnya. Kali 9 aja. Berapapun bla bla bla, ujungnya 9. Angka satuannya aja yang kita butuhkan. 9 kali 4 berarti 9 kali 9 lagi, nanti bla bla bla, 1. Kali ini lagi, bla 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 bla, 9 lagi. Wah, ini berarti berulang setiap berapa kali? Setiap 2 kali. Nah, ini lebih simpel karena setiap 2 kali berarti teman-teman lihat ini. Nah, pangkatnya 2025. Berarti kalau 2025 itu dibagi 2. Nggak usah mikir bla bla berapanya, pasti akan sisa 1, ya nggak? Atau sederhananya adalah teman-teman lihat, oh ini ganjil, ini genep. Oh, kalau genep itu 1, kalau ganjil 9, gitu aja. Berarti kalau sisa 1 nanti angka dari 9 pangkat 2025 itu adalah bla 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 bla, ujungnya berapa? Ujungnya berapa? Ayo, 9. Betul, siap. Ujungnya 9. Betul sekali. Nah, sekarang dari ini yang tak kasih warna biru, teman-teman perhatikan. Yang warna biru kita nggak tahu nilainya berapa, yang penting ujungnya 9. Ini juga sama, kita nggak tahu berapa nilainya dan ujungnya 9 pula. Ini ternyata ditambahkan. Oh, ini ditambah nih. Berarti nanti hasilnya adalah bla 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 bla, ujungnya adalah 8. Iya nggak? Ujungnya 8 pasti ya. Akan ketemu 18 toh. Ujungnya pasti ke 8. Sehingga nilai dari ini tadi 3 pangkat 2026 ditambah 9 pangkat 2025 dibagi 10, maka akan mendapatkan sisa adalah
8 sisanya. Gitu teman-teman. Oke ya, seperti itu. Kok ditambah? Iya, kan di soal ditambah. Kita lihat ke soal. Ini soalnya ditambah. Ya, 3 pangkat 2026 tambah 9 pangkat 2025. Iya kan? Itu makanya ditambah. Tambahin dong. Iya, ditambah itu. Pertanyaannya ditambah. Iya, siap. Heeh. Oke, paham ya? Yang penting bisa dipahami, teman-teman. Nah, iya, yang penting adalah pahamnya. Siap. Oke, yang penting adalah pahamnya. Artinya kalau kita sudah paham, nanti soalnya, angka soalnya mau diotak-atik seperti apapun, misalnya dibagi segini, oh iya ini kita udah paham. Gitu. Ya, seperti itu ya. Dibagi 10 tadi buat apa, Pak? Buat pertanyaannya. Ya, kan dibagi 10. Misalnya tadi tak bilang analoginya gini. 37 dibagi 10. Nah, gitu. 37 bagi 10. Dapat berapa? 3. Sisanya berapa? 7. Nah, gitu. Dapat berapa? Sisanya 7. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, karena apa dibagi 10? Jadi nilai ini kalau dibagi 10 nanti akan bukan hasilnya, tapi apa sisanya. Perhatikan kalimatnya. Ini masuknya di PK. Masuknya di PK. Ya, nek sering muncul enggak. Kalau sering muncul enggak soal seperti ini enggak, tapi ada pernah yang terkait dengan sisa pembagian gitu. Ini sisanya berapa gitu. Tapi paling tidak teman-teman bisa memahami bahwa oh iya ini bentuknya kayak gini. Gitu ya. Cara kerjanya gini. Oke? Bisa seperti itu aman ya? Oke. Gunanya soal bagi sebuah oke aman. Ulangi Pak, bisa jadi 8. Ya, PK masuknya PK. Bisa jadi 8 karena ditambahkan, guys. Nah, karena bisa ditambahkan, teman-teman. 9 tambah 9 kan 18. Misalnya kawan-kawan punya angka bla 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 ujungnya 9. Yang satu bla 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 ujungnya 9 lagi. Ini ditambah nih. Kan jadinya 18 toh. 9 tambah 9 8 toh. Iya. Oke, seperti itu, Pak. Jadi sisa dari pembagian pola itu untuk apa? Untuk nyari. Iya, sisa pembagian dari itu untuk mencari polanya. Jadi langkahnya kita tahu polanya. Oh, nek pangkat 3 itu nanti setiap sisanya itu berulang 4 kali. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk membagi 2026-nya itu. Ya, dapat berapa sisanya? Oh, sisa 2. Maka nanti masuk, oh dapat 9. Iya, betul sekali gitu. Oke, nanti kalau yang belum paham, nanti Kak, kenapa yang nomor satu itu nggak min? Oh, oke, Kak. Gitu ya, aman ya, bisa diterima ya. Mana? Nah, terus yang 9 itu 9. Iya, betul sekali. Siap. 18. Intinya kan 18 belakangnya ditambah. Nah, maka sisanya 8. Gitu. Oke. Seperti itu. Guys, aman. Teman-teman pahami di situ. Dipahami ya? Ya, siap. Gitu. Oke. Kak, udah ada kelas lagi. April teman-teman tes itu pertengahan ya, tanggal 20-an. 20. Ya, mungkin. Nah, nanti diagendakan aja. Ya, Kak Lenovo ya. Siap. Oke, itu teman-teman. Lanjut ya. Monggo kalau mau di SS. Wah, ini SS. Seperti apa ini SS-nya? Yang penting tadi teman-teman pahamnya aja. Oh, langkahnya gini. Sebenarnya gitu sih. Lebih ke situ. Ya, lebih ke situ. Oke, lanjut. Pukul 15 sekarang. Iya, sudah pukul 15, kawan-kawan. Mainkan berikutnya. Nomor 6. Ada tentang peluang. Ya, peluang ini nanti kan masuknya ada di eh, materinya ada di kaidah pencacahan. Terus kaidah pencacahan itu erat hubungannya dengan permutasi. Wah, ini ada hubungan dengan permutasi. Nanti konsonnya permutasi atau kombinasi. Kombinasi nanti baru ada hitung peluang. Itu ada hitung peluang seperti itu. Nah, permutasi sama kombinasi ada yang request sampai pukul 18 biar sampai buka. Nanti saya pulang gimana? Ini udah pulang dulu. Iya. Ngabuburit dulu lah. Ini harus nyari takjil dulu. Ada proses perjalanan untuk nyari takjil ini. Iya, gitu ya teman-teman ya. Ada perjalanan nyari takjil gitu. Kayaknya sampai di situ bro. Cukup di situ. Aman. Lanjut ya. Siap. Jadi gini teman-teman. Kalau dari bentuk seperti ini, kira-kira kawan-kawan mau mencarinya dengan apa? Permutasi atau kombinasi? Itu tentukan dulu. Yang jelas, teman-teman membedakan permutasi itu apa, kombinasi apa. Nanti tinggal dimasukkan bahwa nilai, ya siap, nilai peluang itu adalah
peluang peluang nilai A itu adalah banyak kejadian A dibagi ruang sampel. Patokannya di sini. Jadi kejadiannya ada berapa dibagi ruang sampel. Siap pakai kombinasi, betul. Karena urutannya tidak diperhatikan. Nggak ada urutan diperhatikan di situ, nggak ada. Mm-mm. Nggak ada urutan yang diperhatikan ya. Tidak ada. Berarti kita pakainya kombinasi. Nah, kombinasinya itu teman-teman mencari, pertama adalah mencari, yang benar, kita mencari ruang sampelnya dulu aja. Ruang sampel. Nyari ruang sampelnya dulu aja ya. Nah, ruang sampel itu adalah kombinasi dari total bola. Total bolanya ada 11. Total bolanya ada 11 toh. Diambil berapa? 4. Diambil 4 secara acak. Berarti kita ambil 4 acak. Itu kombinasi. Rumus kombinasi teman-teman sudah tidak asing lagi bahwa dia adalah 11 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 4 faktorial. Aman sampai sini? Ada yang masih bingung untuk dapat 7 dari mana, 4 dari mana gitu? Kita tunggu dulu. Aman ya? Siap. 7 itu dari 11 kurangi 4 ya. Oke. Yes, sip. Nah, setelah ini tinggal kita hore-hore aja. Hore-hore. Berarti nanti ketemunya di atas adalah 8 kali 9 kali 10 kali 11. Terus yang bawah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Betul. Sip. 7 dari mana? Nah, ini ada pertanyaan ternyata. 7 itu diperoleh dari 11 dikurangi 4 difaktorialkan. Nah, itu dapatnya 7 itu dari 11 kurangi 4. Gitu. 7-nya itu dari 11 kurangi 4. Kok 11, Kak? Iya, no. Kan ada 11 bola. 6 bola merah, 5 bola putih. Totalnya. Ingat, teman-teman? Ini kita baru mencari ruang sampel. Berarti seluruhnya dulu. Diambil seluruhnya dulu aja. Oke? Aman ya? Teman-teman ya? Siap? Bisa diterima? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Sebelum kita lanjutkan, biar nanti paham dulu, oh ya ini ruang sampelnya segini nih, dapatnya dari ini nih. Oke, aman ya, kombinasi. Ini masih dasar dari kombinasi loh ya. Ya, dasar kombinasi hitungnya. Nanti lebih ke apa sih cerita. Nanti lebih ke menerjemahkan ceritanya. Jadi gitu. Lebih ke menerjemahkan ceritanya. Oke, siap. Cara ngitungnya pun aman ya. Tadi kita kenapa ketemu 8, 9, 10, 11 ya. Nggak ada persoalan ya, aman ya. Aman lah. Oke, siap. Tinggal kita sederhanakan aja. Ini ada 2 sama 4 ketemunya kan 8. Berarti 8 ini hilang. Oke, 3 sama 3 hilang. Oke, siap. Berarti jadi 3. 9-nya 3. 3 kali 10 kali 11, 330. Oke, dapat 330. Oke, artinya, artinya gini teman-teman. Oh, 330 itu apa sih? Sebenarnya adalah banyak kejadian yang berbeda ketika kita ngambil 4 bola dari kotak itu. Itu ada sebanyak 330 kejadian berbeda. Wah, banyak loh 330 kejadian berbeda. Itu kan nggak mungkin nyontohin satu-satu sebanyak itu kan. Kita cukup tahu angkanya ya 330. Nah, sekarang ini kejadian-kejadian itu yang akan kita cari nanti itu ada macam-macam. Ada macam-macam karena di situ ada dua jenis bola kan, bola merah, bola putih. Artinya gini teman-teman, ada kondisi ketika keempat-empatnya itu merah semua. Ya enggak? Empat-empatnya merah. Betul? Ingat nanti yang ditanyakan apa ya? Hati-hati. Ada empat-empatnya merah, ada 3 merah, 1 putih. Betul? Kan kondisinya gitu. Ada kondisi 2 merah, 2 putih. Ada kondisi 1 merah, 3 putih. Ada kondisi semuanya putih. Empat-empatnya putih. Nah, ini kondisi-kondisinya. Oke? Nah, sederhana saja teman-teman. Yang ditanyakan itu kan adalah peluang untuk mendapatkan bola putih. Oke, peluang untuk mendapatkan bola putih. Ya, berarti merahnya komplement, betul sekali. Ini ada, wah, cerdas ini, empatnya komplement. Nah, ini yang kan nanti komplement itu apa di luarnya itu. Nah, gitu sih. Nah, karena pertanyaannya putih, daripada kita ngitung semua ini, kan yang putih ini. Ini ngitung-ngitung 1, 2, 3, 4, tuh ngitung 4 kali kan, 4 tahap toh. Yang enggak cuma ini toh, oh berarti komplemenin aja. Berarti kita cukup nyari ini aja lah guys. 4 merah saja. Nah, tinggal cukup nyari 4 merahnya saja. Nah, selain itu kan gitu, berarti 4 merah itu adalah kombinasi dari 6 diambil 4 dikalikan kombinasi dari 5 enggak diambil dari situ. Aman untuk ini? Kenapa C46 C05?
Atau dibalik juga boleh. Biasanya ada yang balik angka yang gede yang di atas ya. Nah, yang gede di atas. Nah, ini angka yang gede di atas saja tak ganti biar teman-teman enak. Ini yang ini 11,4, yang ini tak gede yang gede di atas saja. Berarti 6 diambil 4. Terus ini tak tukar adalah ada 5 diambil 0. 4 C 11 sama enggak ya? Ya, sama. Oke, boleh. Seperti itu juga bisa. Ya, seperti itu juga bisa Kak GRWM ya. GRWM 4C11 itu juga boleh. C0 C50-nya dari mana? Karena nggak diambil. Karena nggak diambil C05-nya itu karena nggak diambil dia. Nggak ada bola. Bola putih ada 5. Diambil nggak? Nggak ada. Berarti 5 bola putih tidak diambil. Gitu. Oke, aman? Bisa diterima? Kak Uma? Oke, aman. Siap. Mbak, bentar. Oke, aman. Yes. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, nggak. Ya. Kok yang dihitung yang 4? Nah, ya, karena daripada boleh aja teman-teman ngitung. Makanya aku milih yang kenapa kita milih yang merah itu lebih praktis, lebih efisien. Tadi ada pernyataan teman-teman kita yang bilang ini komplemennya merahnya. Nah, betul. Nyari komplemennya aja. Daripada teman-teman ngitung ini, coba teman-teman bayangkan ngitung ini nih, satu dihitung ini ya, tak kasih centang nih. Teman-teman ngitung nih, satu coba ya, satu tahap tuh. Terus ini dihitung lagi satu, oke, dua tuh, sudah. Ngitung lagi nih, terus ngitung lagi 4P. Ngitung ada 4 tuh. Ya kan? Ngitung satu, dua, tiga, empat ngitung. Ya kan? Ngitung semua tuh. Dibandingkan kalau kita cuma ngitung satu kok. Ini yang warna hijau. Nah, cuma ngitung ini kok nih. Satu kali kok. Kalau ngitung satu kan mending milih itu kan? Iya, mending milih itu aja. Oke, sekarang kita ngitung. Berarti ini berapa ini? 6 faktorial, 2 faktorial kali 4 faktorial. C50 itu ketemunya adalah satu. Oh, pokoknya 5 ada 0 ketemunya satu cara pasti. Tinggal kita mainkan. Berarti di sini ada berapa itu? Dihurek-hurek empatnya. Berarti ada 5 kali 6. Satu kali 2. Ini kali satu. Berarti dapatnya adalah, ini dihorek-horek 3. Berarti dapat 15 ya. Dapat 15 kali satu 15. Oh, ada 15 cara. Teman-teman bayangkan. Total semuanya, semuanya tuh kejadian yang mungkin semuanya, ada 330. Yang merah semua itu ada 15. Berarti sisanya berapa ini? Nah, sisanya berarti ada 330 dikurangi 15 itu 315. 315 kejadian itu ada putihnya. Berarti 300 kejadian ini ada putih. Ada putihnya. Itu. 2 faktorial dari mana? Dari 6 kurangi 4. Kan dikurangi kombinasi kurangi ya. Ini dari 6 kurangi 4. Gitu ya, Kak Jihan ya. Siap. Oke. Aman ya, teman-teman. Oh, iya udah mulai paham nih, teman-teman. Iya, lebih praktis nanti daripada kita ngitung satu-satu. Banyak. Lama ngitung ini aja yang merah aja semualah. Tinggal dikurangi. Nah, gitu. Ketemu 315. 315 itu adalah kejadian yang ada putihnya. Kejadian yang ada putihnya. Sehingga apa? Peluangnya sudah nampak di situ. Kita ketemu. Berarti kalau gini, peluangnya adalah 315 dari 330. 315 per 330. Ini bisa disederhanakan masing-masing dibagi berapa? Bagi bagi 15 bisa. Bagi 15 boleh. Bagi 15 itu ketemunya berarti nanti adalah 21 yang bawah itu 22. Betul, jawabannya adalah di pilihan A. Siap, bagi 15, 21 per 22. Kayak gitu teman-teman. Praktis kan? Nih, jadi, oh iya ya, ini lebih praktis nih. Kayak pertanyaan, wih, kok nyari merahnya sih, nggak nyari putihnya? Boleh, nggak apa-apa. Teman-teman nyari putihnya, boleh silakan coba dicek. Nyari putih, jadi 3M 1P nanti berapa? 2M 2P, maksudnya 2 merah 2 putih, 1 merah 3 putih, terus 4-4-nya merah. Ditambahkan semua, nanti ketemunya 315 juga. Gitu. Gitu oke, teman-teman ya. Siap. Oke. Ye, monggo kalau mau di SS. Sikit-sikitkan. Sekrek-sekrek SS. Sekrek-sekrek. Monggo. Teman bro. Eh, ya. Berapa? 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 Berapa?
Ora. Ramai kemana? Betul ini sama kayak soal UAS kemarin jadinya langsung connect. Oh iya betul sih. Mungkin sama ya, sama ya UAS ya. Sama. Jadi hampir mirip lah isinya seperti itu. Oke, kita ke soal berikutnya nomor 7 teman-teman. Nomor 7 ini terkait dengan sebaran data. Kita tengok sebaran data. Lanjut. Gasin Om. Oke, gas. Yuk. Sebaran data teman-teman. Kita lihat. Ya, jangan lupa follow TikTok Forum Edukasi. Jangan lupa nanti buka pakai buku ini untuk teman-teman referensi belajarnya. Yuk, lanjut ya. Sip, gas, yuk. Nggak, ini tak kecilin dulu teman-teman. Nah, karena ini ada gabungan antara kelas A dan kelas B. Kata orang di layar tuh. Layar kamu kata orang. Teman. Nah, yuk, ulang ya. Siap. Nah, ini ada bentuk pernyataan-pernyataan yang akan kita tentukan nilai kebenarannya. Kita tentukan nilai kebenarannya seperti apa. Kita lihat berarti kalau ini ada gabungan, maka kawan-kawan pasti mau tidak mau akan menambah kolom untuk kelas B. Nah, mau tidak mau ini akan menambah kolom kelas B. Ya kan? Jadi teman-teman nambah ini kolom kelas B-nya. Nah, kelas B-nya ini kita tambahkan dulu. Oke? Kelas B-nya tambahkan dulu. Frekuensinya berapa? Kalau dari kelas A itu 9, ternyata kelas A dan kelas B 9, oh berarti kalau kelas B sendiri 0. Nggak ada, ya kan? Lanjut. Kelas A 7, gabungannya 13, berarti kelas B-nya ada 6. Oke, ini ada 3, kelas A-nya, kelas B-nya itu 10, berarti, gabungannya 10, berarti kelas B-nya adalah 7. Lanjut, ini ada 5, ini 13 gabungannya, berarti dia punya 8. Nah, lanjut, ini 6, ini 15, berarti gabungannya 15, sorry. Berarti yang kelas B-nya saja itu adalah 9. Sampai sini aman? Aman ya? Aman nggih? Aman? Mana nih, teman-teman nih? Oke, aman, siap. Aman aja ya? Lanjut, oke, siap. Yuk, berarti aman nih. Oke, dari situ kita lihat nih pernyataan-pernyataan yang kita tengok sekarang. Modus pernyataan satu dulu. Modus banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih besar daripada kelas A. Kita lihat modus di kelas B itu adalah nilainya 9. Berarti bukan 9 jadi modusnya, tapi yang jadi modusnya adalah 4-nya. Berarti modusnya itu adalah banyak anak yang memiliki novel. Jadi ada 4 novel yang dimiliki oleh 9 anak. Jadi ada 9 anak yang punya 4 novel. Jadi dia modusnya adalah 4. Sementara yang A itu ada di 9. Modusnya dia 0. Oh iya, modusnya berarti ini 9. Apakah 9 lebih besar daripada 0? Nah, ini gitu. Sorry, kok apakah 9? Apakah 4? Modusnya 4. Nah, apakah 4 lebih besar daripada 0? Betul, berarti pernyataan satu adalah pernyataan yang benar. Jadi modusnya itu adalah banyak bukunya, bukan di frekuensinya, tapi di banyak bukunya. Gitu ya, teman-teman ya. Ada di banyak bukunya. Lanjut, pernyataan kedua, median banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Kalau median berarti teman-teman mencarinya pakai frekuensi kumulatif. Kita cari frekuensi kumulatifnya, tak tulis di sebelah samping, ada 9, ini ditambah ya, 16, ini kumulatifnya. 9, 16, tambah 3, 19, tambah 5, 24, tambah 6, 30. Ada 30 orang. Kelas A-nya, kelas B-nya, kita cari frekuensi kumulatifnya, ini 0, 6, tambah 7, 13, tambah 8, 21, tambah 9, 30. 30 juga. Kita tengok, mediannya berarti ada di mana teman-teman? Kalau frekuensinya 30. Kalau frekuensinya 30, maka mediannya ada di data ke berapa? 15 dan data ke 16, ya enggak? Ada di tengah-tengah, betul enggak? Iya, ada di data tengah-tengah. Iya, ada di tengah-tengahnya antara 15 sama 16. Nah, di tengah-tengahnya. Bukan di 15-nya, bukan di 16-nya, tapi di tengah-tengahnya antara 16 dan 15. Jadi di antaranya itu. Nah, kita tengok di antaranya itu ya data ke 15 setengah. Bukan 15 setengah, tapi di tengah-tengahnya antara 15 sama 16. Ditambahkan nanti. Nah, datanya di sini nih. Oh iya, ini adalah mediannya. Mediannya adalah 1
berarti. Nah, mediannya adalah 1, bukan 7-nya, tapi iya, tapi adalah, sorry jatuh, adalah di mana, bro? Nah, mediannya itu ada di banyak bukunya, bukan ada di nilainya. Oke, mediannya adalah di sini. Nah, sebentar apa dulu? Nah, ini ada di sini datanya, berarti ada di 1. Oh, A itu 1. Sekarang yang B yang benar. Oh, yang ini pertanyaannya B ya, pernyataannya ya. Median yang di sini itu berarti ada di mana? Datanya ada di sini ya. Ini ada data tuh, data ke 15 sama data ke 16 itu ada di itu, ada di itu. Ada di sini, yang di sini. Nah, di kelas itu. Nah, ada di kelas itu. Berarti berapa? 3. Artinya mediannya adalah 3. Kita lihat median kelas B itu adalah 3. Lebih kecil. Apakah lebih kecil daripada modusnya? Modusnya tadi berapa? 4 ya. Modusnya kelas B itu 4. Ya, modusnya kelas B adalah 4. Ternyata benar. Oke, lebih kecil. Berarti pernyataan kedua adalah pernyataan benar. Ada recordnya? Iya, ada. Besok diserkan. Lanjut, nomor 3. Modus banyak novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Kita lihat modus gabungan. Modus gabungannya mana? Ada di sini. Gabungannya itu modus berarti frekuensi paling tinggi 15. Berarti ada di mana? 4. Oke, berarti ini 4. Apakah 4 itu sama dengan 4 kali, oke, 4 kali median kelas A. Median kelas A tadi berapa? Ini 1, ya enggak? Ini mediannya kelas A nih. Nah, tadi kita udah sempat ngitung, ternyata mediannya ada di data di 16, berarti 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Ternyata benar. Oke, pernyataan ketiga. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang yang 4. Apakah jangkauan banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada kelas B? Jangkauan. Berarti kelas A 4 nih. Paling banyak punya 4. Paling sedikit punya berapa? Paling sedikit punya berapa? Nol. Paling sedikit punya nol. Iya, nggak punya. Oke, berarti jangkauannya R-nya itu adalah 4 kurangi nol. Ketemunya 4. Ini punya A. Ini A. Sekarang yang B, R-nya berapa? R-nya B. Daripada kelas B. Kelas B punya 4, paling banyak. Paling sedikit punya 1, 3. Apakah lebih besar? Iya, lebih besar lagi. Betul. Berarti semuanya benar. Empat-empatnya benar. Ada berapa pernyataan yang benar? 4. Oke, berarti 4 pernyataan benar semua itu. Gitu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan nih. Sampai soal berapa? Oke, sampai 17.30, teman-teman ya. Sampai 17.30 nanti selesai berapa soal. Manut kita. Gitu ya. 17:30 waktu Indonesia Barat. Apa ini ada ya, ada Kak Fadilah. Ada recordnya nanti, ada recordnya nanti akan di-share ke kawan-kawan, bisa buat ngulang lagi belajar kembali, gitu ya, videonya nanti. Oke, siap. Ya, betul, soal seperti ini lumayan muncul di pengetahuan kuantitatif atau malah pengetahuan umum terkait dengan sebaran data, lumayan. Jadi terkait dengan sebaran data, kita ngolah data itu lumayan. Jadi soal yang favorit ini. Gitu. Oke, monggo silakan diakses dulu. Sebenarnya nggak susah soal sebaran data tuh. Lebih ke kita lebih teliti. Karena ada tujuan tes itu kan ada salah satunya adalah mengukur ketelitian kita. Sama ketahanan mental kita, ketahanan kita dalam ngerjain. Kadang-kadang dalam kondisi tertekan, psikologisnya itu akan, waduh, tambah parah. Biasanya kadang-kadang yang sebenarnya kita paham, malah jadi ngeblank gitu. Makanya teman-teman nanti siapin mentalnya, tenang aja gitu, gitu. Lebih tenang kan gitu ya. Ya, tenang. Oke, siap. Lanjut ya. Nanti ada dikirimkan nanti di grup ya. Di link recordnya. Oke, sudah aman. Kita ke soal nomor 8. Terkait dengan geometri itu pun jadi enggak, jangan sampai tertekan banget. Bukan, makanya itu jangan dibikin tertekan. Kadang kan ada ya, tergantung kita mengelola mengelola jiwa, mengelola perasaan ya, mengelola jiwa perasaan gitu. Nah, kita bikin nyantai aja gitu, nyantai enak gitu. Apa yang kita punya akan tetap bertahan. Tapi kadang-kadang ada yang udah apa sih namanya, overthinking lah ya. Nah, OT-nya tinggi itu kadang-kadang wah bisa jiglek gitu. Enggak jiglek banget maksudnya, bikin bikin ngeblank, bikin ganggu lah, intinya ganggu. Lanjut soal nomor 8, teman-teman. Ya,
Siap, Kak Islam. Ada. Siap, yuk lanjut nomor 8. Ini pun sama, terkait dengan geometri di tahun 2022. Ya, 2022, 2023 itu lumayan banyak. Geometri macam-macam ya. Ada segitiga bangun datar, terus kesebangunan, kekongruenan kesebangunan, terus nanti ada bangun ruang ya banyak, ada kubus, balok, tabung misalkan, itu lingkaran bangun datar itu juga masuk. Jadi terkait dengan sudut juga bisa sama. Nah, kita coba tengok di sini. Ada segitiga ABC. Atau mungkin teman-teman yang sudah punya jawaban, monggo silakan sambil diisi di kolom komentar. Nah, jawabannya apa soal nomor 8. Ini kita lihat AB sama dengan AC. AB sama dengan AC. Ada AB sama dengan AC. Jadi setiap informasi teman-teman terima itu dan pakai nanti. Gitu ya. Nah, itu penting itu. Karena dia segitiga ABC sama kaki. Berarti AB sama dengan AC. Terus titik E terletak di tengah-tengah. Oh ini panjangnya sama. Kita kasih tanda nih. Panjangnya sama. Terjemahkan aja satu-satu sampai sini. Titik D dan F terletak di ruas garis AC. Oke sudah ada. Sehingga ED tegak lurus AC. Oh ED tegak lurus AC. BF juga tegak lurus AC. Oke tak kasih tanda tegak lurusnya. Aman. Terus ada lagi nih DE panjangnya 10. Tak tulis lagi panjangnya 10. Terus ada informasi lagi BED sudutnya 120 derajat. Oh ini 120 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang atas ini 60 derajat. Ya enggak? 60 derajat. Karena saling berlurus. Oke B kayaknya Om. Oke siap. Tak lapar. Ya ini lapar nih. Lapar beneran ini. Oke siap B. Enggak apa-apa. Siap. Mantap. Sudah ketemu jawabannya B kayaknya. Tak kasih tanda dulu ya. B ya. Siap. Oke yang lain mungkin barangkali ada yang punya jawaban lain. Oke, kalau ada jalan lain aman. Oke, kita lihat gini teman-teman. Ada satu keistimewaan dari sebuah segitiga, yaitu ada dua. Segitiga siku-siku kalau sudutnya 60 derajat sama 30 derajat, pertama. Terus yang kedua adalah ketika ada segitiga siku-siku sama kaki. Ini 45 derajat, ini 45 derajat. Istimewanya apa? Panjang sisinya. Jadi punya perbandingan dia. Kalau perbandingan sisinya itu adalah di depan sudutnya 30 itu punya angka 1, ini perbandingan ya, makanya ambil yang paling kecil, 1, maka di depan 90 derajat itu adalah 2. Yang di depan 60 derajat itu adalah akar 3. Secara Pitagoras itu berlaku. 1 akar 3 pasti ketemunya 2. Iya enggak? Ini 1, ini akar 3. Kalau dihitung pakai Pitagoras, maka sisi miringnya adalah 2. Betul? Oke, betul. Itu masih seperti itu berlaku. Nah, patokannya itu aja. Oke, itu akan lebih cepat, lebih enak untuk kita hitung nanti. Nah, kalau segitiga siku-siku sama kaki yang 45 45, kalau dia punya panjang sisinya adalah 1, perbandingannya ini 1, maka yang di depan sudut 90 derajat itu adalah akar 2. Itu perbandingannya seperti itu. Oke ya, oke Kak Lolita. Kak Lolita memunculkan suara lagi untuk memberi jawaban B. Ya, siap. Terima kasih Kak Lolita. Yuk lanjut, sampai situ, aman ya. Sekarang kita terapkan itu di segitiga siku-siku AED. Teman-teman perhatikan tuh, AED. Segitiga AED yang pucuk atas siku-siku di D, maka ini 30 derajat ya. Yang atas sudutnya A pasti 30 derajat. Aman ya, nggak ada persoalan saya yakin. Teman-teman pasti bisa menentukan, oh iya ini pasti 30 nih. Nah, kita lihat, kalau di depan sudutnya 30 itu adalah 10, maka di depan sudut siku-siku itu berapa? Panjangnya AE berapa, teman-teman? Ingat perbandingan ini. Di depan sudutnya 30 itu adalah 1, maka di depan sudut 90 adalah 2. Kita terapkan di situ. Sip, betul sekali. Mantap ini Kak Lolita Kak Izan. Dia pasti panjangnya adalah 20. Betul, siap. Artinya panjangnya BE itu juga 20, ya kan? Pasti di sini juga 20 sama. Artinya juga ini AC adalah 40, betul enggak? Betul dulu. Betul enggak? Sama kaki soalnya, panjangnya harus sama. Betul? Betul ya? Betul, siap. Sekarang pertanyaannya adalah segitiga AEC. Kita cek dulu segitiga AEC pakai warna ini, oranye. AEC. Oh ini teman-teman, segitiga AEC nih. Nah, segitiga AEC adalah ini. Segitiga itu apa luasnya? Setengah alas kali tinggi kan? Setengah. Alasnya mana? Kalau alasnya adalah AC, tak anggap alas nih, AC, berarti tingginya itu adalah ini, ya enggak?
Tingginya siapa tadi itu? Ora ketok gambar gantian ta? Siapa tuh? D ya kan? Berarti ini kalikan D ya toh? Nah, berarti setengah kali 40 kali D 10 dihurek-hurek ketemu 20, ketemunya adalah 200. Luasnya adalah 200 kawan-kawan. Seperti itu. Oke, aman? Bisa diterima? Ya, harusnya bisa diterima. Aman ya? Seperti itu. Ha. Ya, simpel itu. Jadi teman-teman pakai penerapan ini akan lebih gampang nanti pakai perbandingan segitiga istimewa. Aman. Siap, gas. Oke, simpel ternyata. Iya, kalau diuraikan itu gampang. T bukannya AE, Kak. Tinggi itu apa? Alas sama tinggi itu harus apa? Saling tegak lurus dong. Iya kan? Tinggi itu nggak harus berdiri tegak nih. Posisinya kalau digambar nggak harus tegak. Ini tinggi nih harus tegak nih enggak. Tapi posisinya adalah tinggi itu dalam segitiga itu harus tegak lurus dengan alas. Kuncinya itu Kak, either. Gitu ya. Kuncinya adalah harus tegak lurus dengan alas. Ya, betul. Oke, siap. Aman nggih? Aman. Lanjut. Lanjut. Lanjut, siap. Satu lagi masih aman. Satu atau dua ini masih aman. Iya toh? Heeh. Siap, Bro. Oke, siap. Nomor 9, PU. Wah, ini PU teman-teman, pengetahuan umum. Nah, kayak gini nih, pengetahuan umum nih. Ada beberapa soal pengetahuan umum itu terbagi jadi dua. Ada yang bentuknya silogisme, jadi uh, pengambilan kesimpulan, jadi ada silogisme, modus ponen, modus tolen, gitu ya. Ada kuantor, eksistensial, universal, gitu kan. Nah, ada yang terkait dengan hitung-hitungan. Hitung-hitungan pengetahuan umum bentuknya kayak gini, misalnya. Contohnya seperti ini. Kita lihat, ada data di situ. Ada data, 5 gelombang. 5 gelombang mendapatkan data antara jumlah lulus sama jumlah gagal. Nah, pertanyaannya adalah, mana gelombang mana yang mempunyai persentase kelulusan yang tertinggi? Persentase kelulusan tertinggi. Berarti kalau kita mencari persentase kelulusan tertinggi, simpel saja teman-teman. Berarti patokannya adalah dari yang lulus saja, dari 26 per semuanya. Ingat, semuanya berarti. Oke, bukan yang per gagalnya, tapi semuanya. Karena lulusnya ya, berarti per semuanya adalah berapa tuh? 40. 40 aman ya teman-teman ya. Pak, bentar, mau SS apa tuh? Oh, nomor 8. Oke. Oh, belum toh. Tadi belum tak sediakan SS. Monggo silakan. Kalau mau di SS dulu nomor 8. Silakan teman-teman kalau mau SS dulu nomor 8 silakan. Iya. Oke, sampun. Noted. Oke, siap. Yuk lanjut. Nomor 9 tadi. Lanjut ya. Siap. Itu yang gelombang satu. Gelombang dua sekarang. Gelombang kedua. Nanti teman-teman bisa melihat itu di situ. Berarti gelombang dua itu 28 per berapa? 40 juga. Ya enggak? 28 tambah 12. Gelombang 3 itu ada 32 per berapa? 60. Gelombang 4 itu adalah 25 per 40. Gelombang 5 itu 14 per 30 jumlahnya. Oke. Sekarang kita lihat karena yang ditanya yang tertinggi toh, berarti ada pecahan-pecahan yang nggak mungkin kita pilih. Eliminasi aja. Ini nggak mungkin 26 per 40. Kenapa? Ada 28 per 40 otomatis lebih gede toh. Ya, terus mana lagi? 25 per 40 itu juga nggak mungkin, karena kalah pasti. Ya, toh? Betul, seperti itu. Nah, terus mana lagi? Misalnya ini 14 per 30. Kalau ini kita buat per 60-an, itu berarti 28 per 60. 28 per 60 dengan 32 per 60, itu sudah kelihatan. Ini jelas nggak mungkin. Ya, toh? Tinggal dua bandinginnya. Nah, sekarang yang ini dimainkan aja dibagi berapa itu ketemu nanti. Nah, bagi 20-an aja. Bagi 20 nanti itu ketemu bagi dua ya, bagi dua sorry. Bagi dua ini 14 per 20. Kalau ini dibagi dua itu 16 per bagi dua ya, 18. 18 per 3. Oh, bagi ini aja. Jangan per 20. 40 itu bagi 20-an. Bagi dua aja. Bagi dua itu per 20-an ya. Per 20-an. Berarti ini per 20-an ini
bagi 2 berarti adalah 14. Kalau ini per 20-an berarti bagi 3 itu berarti kurang dari 11. 32 kurang dari 11. Ya, oke, berarti paling tinggi adalah gelombang kedua. Tertinggi persentasenya adalah gelombang kedua. Iya, 40 dari mana? Iya, 40 dari total seluruhnya. Iya, diulang Kak. Mana diulang? Mana? Jadi oh, ulang Kakak. Nah, itu dijumlah satu-satu. Jadi, ulik sederhananya gini. Lulus 26. 26 toh per 26 plus 14. Digabung semuanya. Nah, ini 26 per 40. Gitu. Wes, ngitung satu-satu gitu. Nah, berarti 28 nanti per total. 32 per total. Cari yang paling besar pecahannya. Udah gitu sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke? Siap. Sederhananya kayak gitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itulah. Oke, satu lagi. Biar ngepas ke. Heeh. Kak, yang akhir diapain itu? Oh, yang akhir ini cara kita aja. Cara saya saja untuk mencari pecahan mana yang paling besar. Jadi ada pecahan-pecahan yang otomatis nanti tak eliminasi. Sederhana gini teman-teman. Sederhana gini lah, logikanya gini. Ketika kita bandingin nih 26 sama 28 per 40 kan udah jelas-jelas tuh. Udah jelas, oh yang paling lebih gede 28. Berarti 26 per 40-nya tak coret. Ada 25 per 40, udah jelas ini salah. Karena lebih kecil dia, udah coret lagi. Terus tinggal antara pecahan itu kan, pecahan ini 28 per 40, 32 per 60 sama 14 per 30. Nah, 14 per 30-nya tak bandingin dulu. Dibuat per 60-an, berarti kali 2, oh 828 per 60. Ini 32 per 60, otomatis ini lebih kecil, kalah lagi. Artinya teman-teman tinggal membandingkan antara 28 per 40 dengan 32 per 60. Pakai cara disilangkan gini juga boleh, dikali silang. Kan itu boleh ya? Atau mungkin tadi saya bikinnya tak bikin per 20-an. Berarti tak bagi 2, ini jadi 14 per 20. Ini kalau tak bikin per 20-an berarti dibagi 3. Ini dibagi 3, ini dibagi 3, pasti kurang dari 11. Otomatis lebih besar yang 14 per 20 atau 28 per 20-nya. Gitu teman-teman. Aman ya teman-teman ya? Seperti itu bisa diterima, aman, 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 Bisa, aman. bisa, bisa, bisa. Bisa aman, oke siap. Lanjut Om, satu lagi, siap. Ini udah 17.30 tapi nggak apa-apa, biar genep 10. Soal harusnya saya punya 20 nomor tuh. Ada limit. HP tuh soalnya. Kita lihat tuh, ada limit, ada fungsi, ada pergeseran kurva. Mantap, ada pelajaran matematika, tapi nggak apa-apa. Ternyata nggak sampai. Kita cukup 10 nomor aja ya. Kapan-kapan kita gabung lagi. Ya, kita lihat Lagi. nih. Ya, terdapat dua kelompok. Ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A terdiri 6 laki-laki, 3 perempuan. Berarti ada 6 laki-laki, 3 perempuan. Itu kelompok A. Kelompok B itu adalah 3 laki-laki dan 6 perempuan. Jumlah anaknya sama. Tapi kita lihat teman-teman di situ ada informasi bahwa tinggi badan rata-ratanya jelas jomplang, ya toh. Ini tinggi rata-ratanya 168, yang bawah 160. Selisihnya 8. Sebenarnya kita nggak perlu ngitung untuk ini ya. Pertanyaannya adalah gini, jika siswa laki-laki lebih tinggi dari perempuan, jelas siswa laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Oke, ada satu pernyataan seperti itu. Manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan rata-rata tinggi badan itu menjadi paling kecil? Jadi ketika ada suatu perubahan nanti antara kelompok A dan kelompok B, jedanya atau perbedaannya itu akan semakin kecil. Misalnya ini perbedaannya 8, nah nanti akan semakin kecil. Itu ketika apa kondisinya? Ya, betul sekali. Kita lihat. Kondisinya ketika kita lihat dari pilihan jawaban A. Pilihan jawaban A itu memberikan solusi adalah dua laki-laki dari kelompok A dipindah ke kelompok B. Dua perempuan dari kelompok B pindah ke A. Maka dari sini nanti akan berkurang. 2 pindah, berarti pindah masih sisa 4. Itu yang bawah 5. Perempuannya pindah ke atas nih 2. Nah, itu akan semakin kecil, betul sekali. Selisihnya atau rata-ratanya itu akan semakin dekat. Langsung ketemu di jawaban A. Gitu ya teman-teman ya. Nanti jawaban B, C, D, E kok enggak sih? Nah, teman-teman bisa melihat seperti apa. Misalkan gini, menambah perempuan 2 orang ke kelompok B, udah rata-ratanya rendah, nambahinnya perempuan yang notabene di situ ada keterangan bahwa dia itu lebih pendek tinggi badannya daripada laki-laki gitu. Otomatis nanti akan menjelek lagi tuh, turun lagi rata-ratanya gitu. Akan semakin jauh rentangnya. Gitu ya, teman-teman ya.
Seperti itu kawan-kawan semua. 10 nomor terselesaikan. Mudah-mudahan jadi referensi yang baik. Moga kalau mau di SS, ada nomor 9 tadi yang menurut awal nggak usah. Siap. Oke, sehat-sehat semuanya teman-teman. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan semua. Terima kasih doanya. Doa berbalik juga untuk teman-teman ya. Doa yang baik pasti akan kembali ke pemilik pemanjat doa. Waduh, apa gitu. Nanti gitu ya. Siap, nanti ada rekodnya dibagikan ke teman-teman juga. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sore ini jadi apa namanya kegiatan yang baik buat kita. Jadi referensi penyegaran. Nah, oh iya ini seperti ini nih ternyata nih. Nah, jadi nggak banyak sih. Maksudnya kita nggak banyak bahas soal, tapi paling tidak, oh iya kalau ketemu ini kayak gini nih. Nah, gitu. Jadi yang penting kita nyerap, kita nyerap paham gitu. Gitu ya. Dan mudah-mudahan jadi apa namanya proses yang berkah buat kawan-kawan, langkah yang baik biar nanti semakin dimampukan besok tes semakin lancar dan lolos sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih semuanya. Tak closing. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. See you, sehat-sehat semua. Aman ya, teman-teman ya. Terima kasih. Yo, yang kantor aku ini, surat jelas kok. Ya wis mau wae lah.